Jadi untuk konsepnya, konsep konvergensi media itu ada konvergensi teknologi, konvergensi media, konvergensi konsumsi, konvergensi peran. Nah, ini digital transformasi berbasis internet itu. Jadi eh, ini kan sebuah ilustrasi. Ada sesuatu di sebelah kiri ini gambar. Jadi digital transformasi itu, jadi di digital transformasi itu oleh internet, keluarlah menggunakan laptop, gawai atau handphone. Jadi berbagai eh, ini kan ada sebelah kiri ini kalian bisa tengok ada apa namanya itu eh, radio apa? Ini ada gambar radio radio apa? Radio yang pakai antena itu zaman dulu kan. Ini ada antena televisi yang ada semut-semutnya kalau kalau nonton dulu kan. Nah, ada nih TV hitam putih. Ya beginilah eh, digital transform itu, transformasi digital itu terus berkembang. Nah, kemudian konvergensi media morfosisnya diilustrasikan seperti ini. Ada materi itu teks, audio, video, dikoneksikan lewat wireless atau fiber optik yang sama. Part yang sama ini menginspirasi sebuah organisasi media untuk mengeksplorasi pengiriman multimedia informasi. Jadi konvergensi digital media ini disebut media morfosis. Nah, jadi ini oleh pengarang. Jadi visual grafis dampak konvergensinya, konvergensi ekonomi, konvergensi teknologi, regulasi, dan dampak konvergensinya yaitu media, konten, diversity, newsroom, praktis, kurikulum. Nah, itu jadinya nantinya. Kemudian eh, ini ada multiply media newsroom. Ini kan online, cetak, TV. Nah, seperti dia kan jurnalisnya nanti diproses oleh redakturnya. Jurnalis mengirim berita, nanti diedit oleh redaktur. Nah, nanti medianya mempublikasikan. Oke. Kemudian oriental produknya, jurnalis, redaktur. Jadi kalau kalau dalam eh, sekarang, kalau dulu kan satu-satu, satu media cetak, satu online aja diurusnya, satu cetak aja diurusnya. Kalau TV TV aja diurusnya. Kalau sekarang seperti yang Bapak bilang kan kemarin, satu jurnalis, ini yang namanya multitasking. Satu jurnalis itu harus bisa menghasilkan nanti konten untuk media online-nya, konten untuk media cetak. Media cetak itu maksudnya kadang bisa cetak digital sekarang, seperti yang Bapak contohkan kemarin. Kemudian juga untuk TV. TV ini maksudnya bisa saja dalam konten-konten video gitu. Jadi tidak lagi satu wartawan itu hanya terfokus untuk satu platform saja lagi. Jadi harus sudah banyak multitasking. Nah, ini orientasi medianya. Kalau tadi redaktur TV, redaktur cetak dengan redaktur online itu terpisah orangnya. Sekarang redakturnya cukup satu saja. Jurnalis satu, redakturnya yang akan mengedit berita untuk TV, untuk cetak, untuk online, satu saja akan menghasilkan untuk produk ketiga-tiganya. Nah, jadi media integrated newsroomnya, orientasi medianya sudah seperti ini sekarang yang diterapkan. Nah, inilah yang namanya konvergensi media. Terjadi perubahan-perubahan kalau dalam hal tenaga kerja ini akan mengurangi porsi orang bekerja. Tadi butuh tenaga di sini dan di sini. Redaktur 3 orang, sini sekarang redaktur cuma satu aja lagi. Seperti yang tidak begitu
sulit-sulit untuk diambil contoh, ya kembali Bapak contohkan lagi eh, kayak yang kemarin, kayak konvergensi medianya. Nah, ini kan kayak si beliau ini, ini eh, kondisi dan update terbaru hari ini. Rupanya kita mau menengok versi cetaknya. Nah, kita cukup satu redaktur, dia akan berupaya, ya kalau syukur-syukur dia bisa ngedit, langsung dia layout. Nah, gitu kan. Nah, ini kayak pacu jalur gini, bintang emas Syah Intan, kita klik umpamanya. Nah, ini akan menjadi seperti sebuah eh, koran koran cetak itu, atau kayak majalah cetak digital gitu, PDF-nya. Jadi ini kalau ini di save as PDF kan saja, jadi nggak perlu capek-capek lagi ngedit, cukup nanti digabung-gabungkan saja. Lalu juga seperti yang kita contohkan kemarin, eh, untuk yang videonya. Nah, ini videonya. Nah, ini videonya. Ini kita coba putar videonya. Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan. Guna mendukung dan menyukseskan makan bergizi gratis, MBG, program prioritas Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara peringatan HUT Transmigrasi ke-40 tahun 2025 tingkat Kampung Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Sabtu, tanggal 6 September tahun 2020. Nah, itu salah satu tampilan video yang terlihat di tampilan layar. Kemudian kalau memang kita mau nengok eh, semua video-videonya, ya kita tinggal pilih yang sini di more-nya, TV. Nah, inilah video-video yang lain. Nah, ini video-video yang lain. Nah, yang video-video lain yang tersedia. Ini agak jaringan mungkin di tempat bapaknya agak kurang. Nah, ini kayak ini kita klik video yang ini umpamanya tim gabungan. Nah, tim gabungan Kuansing bergerak cepat tertibkan pertambangan emas ilegal. Nah, ini fotonya sepertinya ada aparat dan ini ada pertambangan emas. Apa izin kayaknya nih. Tim gabungan Polres Kuansing atau Kuansing bersama Satpol PP, BPBD dan Ditpol Airut Polda Riau. Nah, ini sejumlah video-videonya. Kalau ini kayaknya live streamingnya, ini live streaming 24-nya dia masih mereport, masih lama nih, ya, karena dia 24 jam dan mereportnya lama, nunggu agak lama baru bisa diputar ulang. Nah, itu biasa kalau live streaming memang seperti itu. Ini yang kemarin yang kita coba putar. 4 September 2025. Ini kita ulang lagi. Kemudian yang untuk radionya mamanya. Ini kita tinggal klik atau radio atau podcastnya di sini. Nah, ini akan terdengar mungkin radionya. Radionya ketutup mungkin. Yuk kita aktifkan lagi dulu radionya.
bisa kita saksikan dan kita bentuk, kita pahami tentang konvergensi media itu. Dan Bapak sudah memberikan contoh relevan dari konsep-konsep yang diajarkan. Contoh relevan itu maksudnya contoh yang ada seperti pada sebuah media siber yang memang mereka sudah menggabungkan antara cetak, teks, foto, audio, dan video. Nah, itu audionya tadi radio, videonya ya di YouTube itu. Nah, kalau yang teksnya ya berita kayak biasa, kan media online-nya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan jelaskan juga keterkaitan kajian yang diajarkan dengan kajian-kajian yang lain. Ah, kajian tadi maksudnya yang sudah eh, dijelaskan tadi tentang kajian yang 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 apa tadi yang 4G tadi. Nah, jadi udah keduluan tadi Bapak Bapak jelaskan. Nah, ini kajian yang ini. Nah, ini kajiannya. Nah, ini ya. Jadi untuk keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain, nah ini dia. Jadi ini ada keterkaitannya dengan bahan kajian lain. Lalu dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir, ya kalau sekarang ini keterkaitan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhirnya ya. Kalau memang sebuah media online itu tidak tidak melakukan konvergensi media atau tidak berinovasi, nah, dia akan ketinggalan. Nah, cuman itu saja. Jadi kalau eh, isu-isu mutakhir sekarang memang memang kalau sebuah media itu kadang dia telah berupaya untuk optimal bekerja siang dan malam, terkadang pengunjungnya juga nggak ramai, nah, itu masih perlu lagi dikaji tentang yang lainnya. Dan mungkin ada penelitian-penelitian atau pengabdian-pengabdian masyarakat lain eh, dalam dalam materi ini yang mungkin juga perlu dipertegas. Di antaranya umpamanya kita tadi menarik kesimpulan. Nah, ini kayak newsroom konsepnya perlu ada riset, penelitian-penelitian yang orang lain atau memang hasil pengabdian-pengabdian masyarakat agar media itu harus terus berkembang. Jadi kajian-kajian lain itu tidak tidak bisa di, di, dihindari kalau memang kita tidak melihat berbagai penelitian orang ya otomatis media itu akan stagnan saja. Tidak akan maju-maju dia, akan kayak kayak gitu aja media itu. Tidak akan ada dia maju-majunya karena dia ya kayak kalau bahasa kitanya jadul-jadul aja gitu kan. Kalau jadul-jadul ya nggak akan maju-maju. Kalau memang sudah kita ikuti perkembangan, tidak juga maju media itu lagi, ya mungkin masih ada hal-hal lain. Mungkin kita perlu dukungan finansial, pemodal yang besar, itu lain lagi perkembangan yang akan digunakan. Lalu eh, dalam materi ini sepertinya kita juga harus memasukkan perspektif moderasi beragama dan integrasi keilmuan, sains dan Islam dalam pengalaman peserta didik. Jadi maksudnya begini, konvergensi media itu kalau kita mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam,
kita juga harus melakukan terhadap sejumlah media-media siber yang memang konten-konten ibadahnya banyak. Nah, kalau umpamanya media-media online yang sifatnya umum ada yang berkembang, media-media online yang konten-konten ibadah hanya berdiam diri ya ketinggalan juga. Namun demikian, kita tidak boleh fanatisme berlebihan. Yang sebaiknya kalau kita memang mengelola sebuah media online itu, ya jangan kita hanya kebetulan yang punya media online orang Islam, berita Islam, agama Islam saja, itu tidak boleh. Harus semua agama kita cover, kita liput. Itu yang namanya moderasi beragama. Jadi melakukan konvergensi media dan perkembangan teknologi sekarang, jangan kita mendiskreditkan atau mendiskriminasi sebuah agama itu tidak boleh. Jadi kalau umpamanya ada liputan-liputan atau sebuah media atau kita sebagai pengelola media, ya kita harus bersifat moderat. Jadi tidak boleh kita fanatisme berlebihan. Apalagi kalau kita anak stay Arido, ya ini kan kita hanya agama Islam Pak, ya nggak boleh juga kayak gitu. Jadi kita harus moderasi beragama itu harus ada dalam konteks kehidupan kita. Mengapa begitu? Ya itulah sekarang negara kita menerapkan agar tidak terjadi gesekan-gesekan. Dan umpamanya nanti ada mahasiswa Searido menjadi wartawan di sebuah media, umpamanya. Ah, saya kan anak stay nih. Yang acara ini kan acara agama lain, malah saya meliput. Nah, itu tidak boleh. Jadi atau kerja di Kominfo. Kalau kita bekerja di Kominfo, umpamanya contohnya, Kominfo itu kan nanti ada bupati pergi acara agama Kristen, umpamanya ada acara Natal bersama. Ya, kita harus ikut. Kita harus cover kegiatan bupatinya. Kalau kita bertugas pengambilan foto atau gambar atau video kan, ya kemanapun bupati acara agama apapun, ada mau istiqosah kah, mau acara sembahyang sayur kah, mau bakar tongkang kah, nah, kita tidak ada beda-bedakan. Itu maksudnya. Kemudian kalau dalam media pembelajaran sekarang kan eh, kita kan berbentuk apa nih? Berbentuk Zoom. Jadi dalam bentuk Zoom ini untuk melibatkan kalian dalam media pembelajaran tuh salah satunya ya karena kita sistem Zoom ini agak susah juga ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi kalau kalau umpamanya ada materi-materi yang bisa kita diskusikan, nah, kita diskusikan sekarang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, Hmm, Pak, saya ingin bertanya, Pak. silakan, Eka. Uh, Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Silakan. Eh, Pertanyaan saya, jika konferensi media online itu bisa berkembang, apa yang terjadi jika konferensi itu akan akan dilupakan, Pak? Gimana ulangi lagi, Kak? Eh, Pertanyaan saya adalah konvergen konvergensi media itu kan Pak, media di contohnya itu media sosial gitu kan Pak. Nah, Apa yang terjadi jika konvergensi itu tuh dilupakan gitu Pak? Atau dia baru ditemukan di misalnya di
di tahun ini? Apa yang terjadi, Pak? Kalau media-media melupakannya dan media sosial terus berkembang gitu maksud Eka ya. Iya, Pak. Ya otomatis tertinggal. Sedangkan sekarang saja Eka, media-media itu sudah melakukan konvergensi media, udah berinovasi lah bahasa kita ya kan. Tetap masih tertinggal oleh media sosial. Mau tidak mau, ini fakta saja ya. Kita kalau mengetahui ada sebuah kebakaran di bagian api, kita tahunya dari media sosial atau media online. Lebih duluan kita dapat informasinya dari mana? Media online, Pak. Kan media online itu maksudnya media 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 jurnalis. Yang ini kita tahunya dari mana tuh? Antara media sosial atau media online-nya duluan. Kita tahu ada ke sebuah kebakaran. Pasti cenderungnya Eh, media sosial dulu. Rata-rata orang paling-paling itu orang banyak lakukan live, ya kan? Dia melakukan siaran langsung. Dari siaran langsung itu atau video-video yang direkam itu dia langsung upload di media sosialnya. Orang akan tahu. Itu langsung menyebar. Kadang 10 atau 100 yang memvideokan. Nanti dari temannya jejaringnya umpamanya Facebook ada 5.000 teman. Dari yang 5.000 itu kadang dia meneruskan lagi ke jejaring yang dia punya. Akhirnya jejaring jejaring tambah berjejaring tambah makin banyak. Tersebarlah informasi kalau terjadi kebakaran di sebuah di bagan api umpamanya. Sementara terkadang media online dia harus menunggu dulu konfirmasi dari polseknya, eh, mengumpulkan datanya dulu. Nah, sementara kebakaran tuh udah padam. Terkadang kan, kadang kepolisian kalau ditanya masih kami kumpulkan data Pak. Ini Pak. Nah, kalau ditanya sama wartawan, pokoknya ya memang mereka harus mengidentifikasi dulu. Udah pasti nggak di lokasi itu nggak ada yang terbakar atau nggak ada mayat atau apa gitu kan. Mereka tidak sembarangan juga dalam bertindak memberikan keterangan pers. Nah, otomatis sudah tertinggal tuh media online sama media sosial. Tapi media sosial itu ya memang hanya mengabarkan sesuatu yang di luarnya saja. Dalam beberapa video yang disebar oleh media sosial itu kan dia tidak menjelaskan. Oh ini yang terbakar rumah si A, rumah si B, rumah si C. Dia tidak ada kayak gitu. Karena dia sama sekali memang nggak tahu juga kecuali dia memang kenal sama pemilik rumah itu kan. Mereka memang hanya ambil gambar gitu. Kita tidak tahu apakah ada yang meninggal atau tidak. Sumber apinya dari mana. Ah, tapi kalau media online itu meskipun dia sudah melakukan konvergensi media, dia tetap tertinggal. Tertinggal dari media sosial. Nah, itu yang Bapak maksud itu ya. Jadi kalau Eka bertanya bagaimana eh, tidak melakukan eh, konvergensi ya naib kali itu kan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan untuk pertemuan yang ke ini eh, si siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tadi atau melakukan refleksinya? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan nih? Tadi ramai kok tinggal sedikit lagi nih. Jaringan atau keluar atau cuman nih ya? Ini ada tinggal Putra, Bunga Lestari, Erpian Nasution. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan? Melakukan refleksi materi kita tadi? Ayo.
Ayo, ayo siapa yang bisa nyimpulkan? Saya bisa simpulkan, Pak. Silakan Eka, simpulkan Eka. Karakteristik karakteristik media online itu tuh sebenarnya menjadi cabang atau cara bagaimana jurnalistik online bisa menghasilkan suatu berita dan juga bisa menyebarluaskan dari setiap dari satu berita ke berita lain seperti yang Bapak sebutkan tadi, Pak. Dan juga harus ada ditambah lagi seperti yang media sosial itu mereka juga bisa memberikan berita melalui video, foto, tapi ya seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, tidak menampilkan asal-usul kebakarannya, cuma menampilkan kejadiannya saja. Kalau media online lebih Yud, kalau untuk sejarahnya, kalau karakteristiknya Eka, eh, karakteristik sejarah, Pak. karakteristiknya dulu. Kalau kayak Hmm, karakteristik itu contohnya tadi kan real time atau running news. Nah, jadi berita selalu update dan aktual. Nah, kemudian kalau sejarahnya tadi eh, Indonesia berkembang tahun semenjak Indonesia berkembang. ada reformasi itu tahun 1998. Ya. Nah, oke. Lalu kalau teknologi yang digunakan di Indonesia, Eh, teknologi mobile dan Teknologi konvergensi medianya agak agak lambat. lambat, Pak. Nah, di Swedia Iya. Di umpamanya sudah melakukan 4G di Indonesia 5 tahun ke depan baru diterapkan di Indonesia. Jadi kita memang iya. lambat. Hmm, iya. Dikarenakan adanya faktor-faktor lain, Pak, seperti faktor keuangan dan faktor tenaga manusia. Karena kan faktor keuangan dan faktor tenaga manusia itu dibutuhkan untuk berkembang. Jadi karena ada masalah itu juga lah, saat mungkin baru di Swedia, Indonesia, mungkin baru 3 atau 5 tahun Indonesia baru bisa berkembang menggunakan itu, Pak. Itu menurut kesimpulan saya. Oke, oke, dah mantap, mantap mereka. Sekarang ada tugas individu lagi. Ini skornya 2. Ini Bapak kirim di eh, grup tugas individunya. Nanti kan ambil 10 berita koran. Kalau di sini kan berita koran-koran kalau sudah payah mencarinya, nanti eh, ambil aja 10 berita media online. Ah, manfaatkan link internet yang digunakan. Nanti di apa? eh, Tulis berita tersebut atau di copy saja 10 berita itu. Kan kalau berita di online itu 10 nih, 10 buah berita nih, 1, 2, 3, 4. Nanti diketik atau langsung saja dikirimkan ke Google Form ini bisa juga. Jadi ini agak mudah nih. Mengapa ambil 10 atau setidaknya linknya saja boleh juga. Atau sekedar lead-leadnya saja dibuat dikasih di sini boleh juga. Atau mau ketik ke 10-10-nya boleh. Nah ya, nah, ini kan bentar ya Bapak tengokkan. Nah ini nanti kalau Google Form yang Bapak kasih itu jadinya kayak gini. Nanti buat ambil 10 berita koran, tulislah ulang setiap berita lebih dari 50 kata. Buatlah headline pendek, 1 baris.
manfaatkan link dari internet yang digunakan. Maksudnya, kalau 10 berita koran, Naib juga sekarang mencari koran. Kalau dulu memang zamannya zaman koran ya memang koran Bapak suruh memang. Kayak terbitan Pos Metro Rohil ambil 10 satu koran. Dalam satu koran itu kan banyak berita. Nah itu saja, nanti diketik ulang. Tapi karena sekarang mencari koran pun agak susah, manfaatkan saja link dari internet. Nah, link internet, ambil saja eh, judulnya ini, leadnya ini. Itu maksud Bapak, tugas individu ini biar memang kalian tuh memang memahami berita online. Jadi jangan jangan hanya kita belajar teori-teori, kalian ternyata tidak mengunjungi website online itu. Jadi ini maksudnya biar kalian bisa mengunjungi, carilah website-website lain yang ada, baik yang ada di Riau atau nasional. Nah, ambillah kira-kira 10 buah beritanya. Ini tidak susah ini hanya sekedar menyalin beritanya saja atau mengcopy pastenya saja. Apakah ini akan kalian ketik juga? Nah, bisa juga. Kalau mau diketik ya bisa bisa Bapak tambahkan juga apanya lagi. Itunya tempat uploadnya. Ini Bapak tambahkan aja lah ya kalau mau upload. eh, Kalau mau uploadnya bisa juga. Ini Bapak tambahkan untuk uploadnya. Nah, jadi upload juga kalau memang diketik. Nah, biar senang kan, biar rapi dia kan. Nah, nanti sudah jadi kayak gini dia. Nah, jadi mau diketik, mau di sama kayak yang kemarin, mau diketik boleh, mau diupload boleh. Kalau dalam Word diupload boleh. Paham kan? Paham? Untuk tugas individu ini skornya 2 ya. Jangan stres-stres ya, ini santai-santai saja. Ambil aja 10 berita di media online terserah, media online apa saja. Kemudian untuk tugas ini ada Bapak kasih juga untuk tugas kelompok di pertemuan kedua ini. Tugas kelompoknya tuh soalnya seperti ini. Umpamanya kelompok satu, masukkan nama-nama. Nah, jadi setelah itu analisis minimal 3 buah web jurnalis online. Lakukan analisis tentang persamaan, perbedaan, apa yang ada, apa yang tidak ada, apa yang berfungsi maksimal, apa yang tidak. Apa rekomendasi atau masukan Anda untuk perbaikan inovasi atau perkembangannya. Ini untuk tugas kelompok sesuai kelompok yang kemarin sudah dibagi di grup. Nah, ini di kelompok lagi ya, masukkan nama-namanya nanti. Ini linknya Bapak kirim ke grup. Nah, ini untuk tugas kelompok. Yang penting jangan stres-stres itu aja pesan Bapak. Karena biasa tuh kita kuliah banyak tugas. Tapi waktunya tidak mendesak. Nah, ini masih lama ini. Tidak serta-merta harus diselesaikan besok pagi, tidak. Nah, nanti stres kalian. Santai aja ya. Nah, ini link yang kedua di grup Bapak cek untuk eh, tugas kelompoknya, skornya yaitu ada 2 juga. Jangan lupa masukkan nama kawan-kawan lain yang ada di kelompok itu. Nah, makanya kalau dalam kerja kelompok, ya bagaimana cara kalian bekerja bersama-sama terserah lah kan. Mau sistemnya lewat Zoom juga atau online juga, silakan. Di sini kan ada beberapa ini kenapa keluar Pak Zoom-nya? Oh, kenapa ya? Oh, jaringan mungkin berarti itu.
Ada yang zoomnya keluar. Kemudian untuk absen jangan lupa ya diisi absennya. Kemudian untuk selanjutnya, jadi kalau untuk remedi atau pengayaan itu memang dalam sebuah materi itu harus ya harus paling tidak harus ada tugas-tugas gitu. Jadi kalau setelah selesai belajar, mahasiswa dibiarkan saja seperti itu ya nanti enggak ngicun dia, kurang kurang mantap dia kan. Untuk tugas itu ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas Ada, Pak. silakan Eka. Pertanyaan saya, bagaimana jika saya kan udah udah selesaikan tugas itu kan, Pak. Hmm. Terus ada tuh situs web berita, tapi dia kayak kurang meyakinkan gitu lah, Pak. Hmm. Seperti isi beritanya emang benar, tapi saya nggak tahu apakah web itu tuh resmi sama seperti CB Riau atau tidak. Jadi itu gunanya nanti di tugas kelompok itu menganalisis. Kan tiga namanya websitenya kan. Jadi kalau memang eh, apa persamaannya, umpamanya sama-sama ada konten foto, ya, sama ada teks. Kemudian sama-sama ada umpamanya video. Rupanya yang media online yang lain ini radionya nggak ada di situ, radio streamingnya atau yang audionya atau podcastnya nggak ada kan? Atau bisa saja nggak ada videonya. Nah itu maksudnya dalam dalam tugas kelompok yang ini, tugas kelompok dua ini itu maksudnya ya. Jadi menganalisis itu eh, apa kira-kira umpamanya radio streamingnya nggak ada nih. Nah cuman versi cetaknya juga nggak ada, videonya juga nggak ada. Berarti kan eh, udah jauh kali dari konvergensi media mereka kan, tidak tidak berinovasi. Jadi kayak media online-online zaman dulu tahun 2000-an gitu kan, zaman media-media online zaman 2000-an gitu memang dia hanya cuman teks sama foto aja. Konten-konten video versi cetak PDF atau streaming sama video itu nggak ada. Nah itu contohnya perbedaan. Jadi kalau memang Eka sudah menganalisa satu web berita tapi diragukan kebenarannya ya nggak apa-apa. Biasa itu karena kita kan di sini hanya untuk menganalisis saja. Jadi tidak kita untuk mengecek media online itu apakah resmi atau tidak. Silakan dibuat saja ya Kak ya. Ini waktunya tinggal 1 menit dan ini untuk pertemuan ketiga kita akhiri dan nanti join lagi ya untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya ya. Nah ini waktunya tinggal 1 menit. Jadi penugasan sudah. eh, Tugas dua, tugas individu satu, sama tugas kelompok satu. Dan waktu penyelesaiannya ya santai-santai saja. Bapak akan tunggu sampai sebelum ujian semester. Ya, jangan jangan sampai stres-stres. Bapak tak ingin mahasiswanya stres. Santai saja. Tapi kalau memang lagi santai-santai, ada waktu